Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian alumni Muhammadiyah 1 Simpon 81 rahimahumullah. Yang pertama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini dengan izin Allah pula kita dipertemukan untuk berpengajian bersama. Insya Allah nanti pengajiannya akan berakhir sampai jam ini Pak. Mengingat apa itu mengingat ini dari pihak dari RN 3 ini benar-benar. Jadi akan kita manfaatkan kurang lebih 60 menit ke depan. Nanti sampai pukul 21 lewat. Tidak apa-apa 15. Dari pihak warung tidak apa-apa. Oke. Mungkin ya dari pihak warung ini ngelok ini. Mbak, tutup jaminan Mbak. Tutup jaminan. Oh, sarang ya. Ini kok Mbak ini menurut apal oleh ulama soalan beberapa jamaah yang sering mengajar di sini. Semoga aktivitas kita malam hari ini dicatat oleh Allah sebagai bagian dari amal soleh kita hari ini yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bisa menjadi saksi bahwa pada hari ini hari Senin tanggal 15 bulan 1 tahun 2024 kita beramal soleh berpengajian bersama di rumah makan 33 Jalan Muhammad Yamin nomor nggak tahu ya. Enggak, 33 itu kan pindah dari sana, dari Sragen sana. Dulu kan di sana warungnya, terus pindah sini. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya semoga salawat serta salam senantiasa dicurahkan atas uswah hasanah kita. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita mulai Bapak dan Ibu. Teori untuk pengajian kita malam hari ini, saya pilihkan 2 ayat, yaitu yang nomor 1 ayat yang sudah ada di hadapan Bapak Ibu semua, yaitu Quran surat Al-Ahzab surat yang ke-33 ayatnya 36. Lalu nanti teorinya akan diperkuat lagi dengan 1 ayat Al-Quran yang terletak di dalam surat Az-Zukhruf. Surat Az-Zukhruf itu surat yang ke-43, ayatnya ayat yang ke-43. Jadi mudah untuk mengingat-ingat. Surat ke-43 ayat 43. Baik, monggo nanti kita ambil beberapa contoh. Dan insya Allah Bapak Ibu, amin ya rabbal alamin, kita ini pintar-pintar semua kita ini ya. Jadi sekolahnya tinggi semua, sehingga nek diajak ngomong itu orang yang ngeyel. Bukan kan lo nek nyampe gampang tuh kan, lo gampang. Lo menyampaikan materi itu gampang dengan cara yang mudah, bahasa yang mudah. Ning sok-sok yo pun nek pun tekan contone sok wah piye ya kaya ngono ya kaya ngono gitu.
Nah, itu nanti diserahkan pada Bapak Ibu semua. Baik, untuk menghemat waktu karena hanya sampai pukul 21.15 pengajiannya, kita lihat sekarang sama-sama Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 36 yang ada di fotokopian itu. Intinya gini Bapak dan Ibu, saya tak langsung menukik ke intinya dulu. Kalau ada ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah, maka sebenarnya kita itu tidak boleh mempunyai alternatif yang lain atau memilih ketetapan yang lain selain ketetapan Allah dan Rasulullah itu. Terus dikatakan dalam ayat ini yang ada di fotokopian itu, kalau sampai ada orang Islam yang memilih ketetapan yang lain di luar ketetapan Allah dan Rasulullah itu tadi, maka orang yang semacam itu terkategori sebagai orang yang mendurhakai Allah gitu. Dan orang yang durhaka kepada Allah tadi itu dinyatakan pula oleh Allah sebagai orang yang sesat. Sesat itu misalnya, sesat itu nek cara Jawa itu kesasar. Jadi ramekan gone, betul lho. Sik tak nerangi kesasar niki, kesasar niki. Dados kesasarnya tadi. Umpamanya ini Bapak Ibu sekarang ini dimintai tolong sama orang yang rumahnya Sumatera. Jadi orang Sumatera tidak ngerti Solo. Lalu orang Sumatera ini ngendika, Pak Apri, dia pun Pak, tolong dong saya dikasih petunjuk arah. Ini saya mau meneruskan perjalanan ke Wonogiri. Saya betul-betul tidak tahu arahnya di Solo, bingung saya ini. Tolong Pak Apri, saya diberitahu arah ke Wonogiri. Oh jeng, gini Pak, nanti panjenengan depan warung 33 ini ke timur sedikit. Bapak tadi tahu ada traffic light, ada lampu merah di situ? Tahu. Nah, dah. Nanti Bapak ke situ dulu, deket. Pak, parkirnya di mana? Depan toh. Nah, nanti mobilnya ke timur dikit. Ada nanti kalau bahasa Jawanya traffic light itu bangjo Pak. Nanti banyak orang mengatakan bangjo itu maksudnya traffic light. Nah, nanti sampai situ tunggu hijau lalu belok kanan. Tunggu hijau dulu belok kanan. Setelah belok kanan nanti sekitar 500 meter itu nanti akan ada patung besar orang yang menembak. Nah, kalau Bapak lihat patung tembak itu, tidak usah lihat bangjo, tidak usah, langsung ambil kiri Pak. Udah langsung ambil kiri. Nah, nanti begitu langsung ambil kiri, nanti ada traffic light 1 lurus. Nanti ada traffic light 2 sebaiknya lurus saja Pak. Oke ya, lurus ya, ingat-ingat ya. Kalau lupa dicatat. Lurus. Nanti traffic light yang ketiga itu belok kanan. Sudah dari situ itu nanti ke kanan Bapak lihat speedometer sampai 30 km lurus, nggak usah belok-belok. Pokoknya ada cabang-cabang, ada proliman, ada perempatan, lurus terus. Nanti sudah 30 km nanti Bapak akan sampai kota yang namanya Wonogiri. Nanti banyak tulisannya WONOGIRI, banyak sekali nanti di sana. Oh gitu ya Pak Apri ya. Sudah paham? Tidak perlu nyatet? Tidak perlu lah, saya kan masih muda. Oh ya sudah, oke silakan. Dah, assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum, ya manilah. Pun, kamu ini pun, nganut kanan,
bunderan, kiri, Seraten, maju, Gemblegan, maju, Gading. Kan Gading itu dilalai lali. Loh, ini sudah berapa kali ya Bang Jo-nya ya? Baru 2 kali Kak. Baru 2 kali Bang. Satu lagi. Wah, pon udah bingung terus tekan Batu Rono. Wah, kok kayak gini ya? Satu lagi aja. Wah, kayak Bang Jo meneh. Wah, tekan Magelang loh. Malah tekan loh. Setelah 30 km kok sampai KARAPAN Karangpandan maksud kula niku. Karangpandan. Piye? Wah, kesasar ini. Nah, ini ilustrasi yang sederhana tetapi penting. Dan saya di berbagai pengajian menggunakan ilustrasi yang seperti ini. Jadi kalau ada ketetapan Allah, ini ketetapan Allah ini. Ya. Di sini nanti banyak ketetapan Allah. Terus yang ketetapan Rasul itu contohnya ada di sini. Saya bawa buku kitab Riyadhus Shalihin. Itu kalau sudah ada ketetapan Allahnya, lalu kita ternyata nggak cocok ini, Mas. Milih ketetapan yang lain nih, rapi enak kok. Nah, berarti orang tadi itu durhaka kepada Allah dan Allah menyatakan orang seperti itu adalah orang yang tersesat. Tersesat di warung bukan tekan warung kiri, tekan Karangpandan makan. Mbak terus pantauan mandu, kok kayak gini ya warung kiri tidak ada. Wah, malah tekan Sarangan malah, wah tekan Magetan. Kan mau sepati kan diur rasa kan mau kiri. Nah itu ilustrasi yang sering saya sampaikan di beberapa tempat pengajian yang lain. Nah, kalau ada orang yang seperti itu, ya sudah tersesat. Nek tersesat bertentangan dengan ini. Oke. Sekarang mari saya akan mengajak Bapak Ibu mencermati ayat ini dulu. Surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 36 yang ada di fotokopian. Saya bacakan Arabnya sekalian terjemahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may yaksillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Kita cermati terjemahannya. Dan tidaklah patut dan tidaklah pantas, bahasa Jawanya ora sapase, ora wangun, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin. Contohnya ada 5 orang. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin, dan tidak patut pula bagi perempuan yang mukmin. Ada 20 ini ya. Apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, dan barang siapa menyelisihi Allah dan Rasulnya, dan barang siapa menentang Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah dia telah sesat atau kesasar dengan sesat yang nyata. Ilustrasinya tadi gitu. Jelas nih. Nah, terus sekarang sebelum kita masuk ke contoh-contohnya, Bapak dan Ibu agak saya paksa untuk membuka ayat 1-nya. Surat ke-43 ayat ke-43. Dipastikan ketemu dulu untuk yang kebetulan ngasal Quran. Yang ngasal HP juga silakan membuka Al-Qur'annya. Surat ke-43 surat Az-Zukhruf diklik,
Lalu dicari ke bawah, ayatnya ayat 43. Yang baca terjemahnya siapa nanti Mas Afri? Bukan, saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Terjemahkan, Pak. Maka berpegang teguhlah engkau kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Sungguh engkau berada di jalan yang lurus. Nah, jadi kalau ada orang yang berpegang kuat kepada ini dan ini, tapi hadisnya kan banyak. Saya hanya bawa salah satu contoh. Berpegang pada ini dan ini, maka ayat tadi itu surat ke-43 surat Az-Zukhruf ayat 43 dinyatakan di situ, maka orang itu berada pada posisi jalan yang lurus. Hampir sama dengan ini, beda redaksi, beda pilihan kata, beda struktur kalimat, intinya mirip sama. Jadi kalau ada orang yang tidak berpegang teguh kepada ini Al-Quran dan Al-Hadis, maka orang itu tidak berada pada jalan yang lurus. Selesai teorinya. Yuk sekarang kita lihat contoh-contohnya. Oke, contohnya untuk ibu-ibu dulu. Gini, ternyata ibu, banyak wanita di Solo ini yang tidak mengikuti ketetapan Allah. Jadi mereka tersesat dalam urusan berjilbab. Banyak di Solo itu yang tidak pakai jilbab, keluar tidak pakai jilbab. Nah, seharusnya gimana? Pakai, harusnya pakai, karena ada ketetapannya, ada ketentuannya Allah. Oh, ada apa? Ada. Pak tahu, makanya saya hati-hati banget untuk urusan itu. Dan kebetulan kami sekeluarga sing wedok mung siji. Wong bojo kula tok, anak kula papat lanang kabeh. Dadi kula mboten tahu suwe ngeloki anak-anak kula takon ngudung wong lanang. Nah, dadi sing rada juwe nggih nurut sing kula loki terus. Contoh nggih bisa ngeloki dia itu. Ning bojo ning kono to. Nek layak-layak bojo ning kono. Tapi napa to? Kita sekolah itu. Oh iya, jajal, aku tak lain ini gunung, tapi matuo, kau duduk sih, matuo, nonton, kocok masalahnya dewi ini, pemain kocok, sekolah kita. Oh iya, kita berarti spray ini aku kita ya, waduh, kalau cekak kita, wah kita. Raga kudung kita, cetok, ngane. Nek layang-layang orang yang kuno, orang yang luar kerjaku. Kalau yang pernah ke rumah saya pasti barang ke rumah saya. Belum. Yang pernah ke rumah saya ada ruang kerja saya. Jadi itu khusus ruang saya untuk saya bekerja di rumah. Jadi dulu sok di situ, terus pakai bantal, layang-layang. Iki tok sekondo. Oh, jadi nih, nek layang-layang ning loto kok mlebu kono. Ning ruang tengah apa ning kamar sisan kono. HP ning kene, ojo ngene. Kita karena menyalahi kebutuhan. Oh iya, saya tinggi, ajeng pasar. Lo rambutnya ketok lo. Oh iya ketok ciput. Sikil, kaos kaki. Oh iya, manut itu bocah-bocah paling belum itu. Neng kali anak lo belum tahu. Lo yang gue kudung lo yang mau anak lo papat anak kabeh belum tahu. Nah contohnya seperti itu. Terus sekarang nanti pokoknya jam 9.15 berhenti baca ya pengajiannya. Entah sudah selesai atau belum, pokoknya berhenti. Sekarang kita lihat, bapak-bapak juga perlu tahu ketetapan ini.
Jadi urusan jilbab itu memang bukan masalah Arab atau tidak Arab. Jadi kalau ada orang yang mengatakan itu kebudayaan Arab, sangat keliru. Mungkin sekolahnya tidak tinggi, mungkin dia lulusan PAUD. Makanya ngoten niku malahan. Dan dia seorang Islam kiai bisa ngomong ngoten berarti dia orang sekolah dhuwur. Analisisnya tidak jalan, tidak analitis dia itu orangnya. Kita lihat ya, ada 3 ayat sekarang yang akan kita buka untuk urusan jilbab ini. 1, pun langsung terjemahan yang tidak salah ini. Pertama ada 3 ya. Pertama surat Al-Ahzab ayat 59. Surat ke-33 ayat 59. Terus nanti yang kedua kita lihat surat ke-24 ayat 60. Lalu yang ketiga kita lihat surat ke-24 lagi ayat 31. Dan itu aja, itu ketentuan Allah tentang jilbab. Sekarang monggo Bapak dan Ibu melihat yang ayat pertama dulu. Dan untuk domain wakdal langsung kita mohonkan tolong ke Bu Ana untuk langsung membacakan terjemahnya. Monggo yang pertama surat ke-33 surat Al-Ahzab ayat 59 dulu. Monggo Bapak. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, jadi alasannya tuh 2 pakai jilbab itu. Boten ben ngano, boten ben tambah ayu, boten ben boten ketombe, boten itu alasannya. Ben tambah ribet, boten. Alasannya itu ben mudah dikenali. Dan karena itu mereka tidak diganggu. Relatif kalau pakai jilbab relatif lebih tidak diganggu daripada wanita yang pakai celana segini. Mepet selangkang sih, mepet kemaluan, mepet pantat sih. Terus naik motor bonceng gitu. Cedek takbal. Atau yang pakai jadi relatif secara psikologis, ilmu psikologi itu lebih aman yang meskipun itu bukan jaminan, belum tentu, tergantung orang juga. Tapi secara umum itu bisa lebih membantu seseorang untuk memenuhi ayat tadi itu. Nah, jadi ibu-ibu, wanita, dewasa, muslimah harus pakai jilbab. Ketentuan itu. Kalau ditanya mulai kapan pakai jilbabnya, mulai mens pertama. Mens pertama berarti kira-kira kelas 1 SMP atau kelas 6 SD, usia 12 atau 13 tahun. Karena secara biologis kalau wanita sudah men itu nanti dadanya akan membesar, pantatnya akan membesar. Sudah secara biologis seperti itu. Kalau laki-laki sudah bermimpi basah, nanti akan muncul rimos, akan muncul jenggot, bulu dia akan muncul dan akan semakin kelihatan kelelaki-lelakiannya. Perempuan juga sama dan sudah mulai ada rasa suka dengan lawan jenis. Makanya harus pakai jilbab. Terus kalau muncul pertanyaan sampai kapan pakai jilbabnya? Nah, ayat yang kedua, ketetapan yang kedua. Surat 24, surat An-Nur ayat 60. Monggo langsung terjemahnya. Dan para perempuan tua yang telah berhenti dari haid dan mengandung yang tidak ingin menikah lagi, maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian luar mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan, tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Ibu, mohon nggih, penting nggih. Kata perhiasan di situ itu jangan sampai ibu punya pikiran gelang, kalung, ali-ali, bukan itu. Perhiasan dalam kalimat itu adalah Allah. Bukan ali-ali,
gelang, kalung, bukan itu, bukan itu sama sekali salah kalau yang penerjemahannya perhiasan itu mas-masan itu salah, itu aurat. Jadi boleh menanggalkan pakaian luar mereka dengan maksud tidak memperlihatkan auratnya, tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Di pulau niki saya tak matur, kita ini lebih baik memilih yang kari ini, memelihara kehormatan lebih baik bagi mereka. Makanya sebaiknya pakai jilbab seperti ini sampai kapan? Sampai meninggal. Sampai meninggal. Gitu, karena ada ketetapan Allah. Ini ibu jangan menyesal loh. Wah, tak melu pengajian, tadi ngerti ya. Orang sampai lo tak ngerti soal, ngisis. Nah, kan sudah tahu ketetapannya tidak boleh. Gitu. Nah, terus sekarang muncul lagi pertanyaan, nggak selangkan pakai waktu. Ibu ada yang tanya, Pak Hanif, emang hari-harinya terus pakai jilbab terus? Tidak ada kesempatan untuk lepas jilbab? Oh ada, boleh. Lepas jilbab kok boleh, asalkan ibu-ibu yang mau lepas jilbab itu bertemu dengan 12 orang sebagai berikut. Tetapi kalau ketemu dengan orang di luar 12 orang ini, maka tetap pakai jilbab. Oh gitu. 12 orang itu siapa Pak Hanif? Surat An-Nur ayat 31. Oke. Nah, sekarang dibaca lagi surat An-Nur ayat 31. Terus Mbak Ana itu kata perhiasan langsung diganti aurat, langsung diganti auratnya mawon. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan auratnya kecuali kepada suami mereka. Stop. Nah, monggo dicatat, kalau mau ada nomor 1 itu suami, nanti sampai 12 loh Bu. Nah, jadi ibu-ibu itu boleh lepas jilbab di depan suami. Monggo pelan-pelan lanjut yang nomor 2. Atau ayah mereka. Nah, stop dulu. Di hadapan ayah kandungnya boleh. Lanjut yang nomor 3. Atau ayah suami mereka. Ayah suami mereka berarti mertua. Jadi ibu-ibu ini di hadapan mertua boleh lepas jilbabnya. Tuh, lalu yang nomor 4. Atau putra-putra mereka. Nah, di hadapan anak-anaknya sendiri, laki-laki, perempuan, ya maksudnya yang laki-laki maksudnya. Jadi di hadapan anak laki-laki itu nomor 4 boleh lepas jilbabnya. Terus kita berikan contoh mani, bahana sisa gitu. Bahana di hadapan suami boleh lepas jilbab. Suami pun asmo Jamal. Pak Jamal. Nah, depan Pak Jamal boleh lepas jilbab. Depan ayahnya sendiri, nama ayahnya? Bapak saya. Ya. As'ari. Ya, depan Pak As'ari boleh lepas jilbab. Ayahnya Pak Jamal? Basir. Pak Basir boleh lepas jilbab. Depan yang nomor 4, depan anaknya Mbak Ana yang laki-laki, sini. Faik. Nah, depan Faik boleh lepas jilbab. Nah, itu. Terus berikutnya yang nomor 5. Gitu. Atau putra-putra suami mereka. Nah, stop. Mohon maaf Mbak Ana, Mas Jamal punya istri lagi? Ya. Punya. Tidak punya anak. Mas Jamal Tidak punya anak. punya istri lagi tapi tidak punya anak. Nah, kalau Mas Jamal punya istri lagi dan dia punya anak laki-laki, maka Mbak Ana boleh lepas jilbab di depan anak laki-laki itu. Gitu. Maksudnya anak-anak lo bener lah, lo bener gue niku, kota niku. Ajeng anak ini nopo kira, nopo tahu, nopo kota niku. Banyak istilahnya kota niku. Jadi anak suami itu maksudnya seperti itu. Jadi Mbak Ana punya suami namanya Mas Jamal punya istri lagi, terus dan istri yang baru ini punya anak laki-laki, nah itu boleh Mbak Ana lepas jilbab di hadapan anak laki-laki ini. Terus yang ke-6, atau saudara-saudara laki-laki mereka. nah kagungan, sini asmane. Abu Bakar. Nah di depan Mas Abu Bakar boleh lepas jilbab. Terus di Mas Abu Bakar sih sok mungkin tuh.
Belum makan. Oh gitu. Nanti kok Mas sama-sama orang kok Mas Baik kok Mas Nasir. Oke, berarti boleh depan Mas Abu Bakar boleh. Terus Atau putra-putra saudara laki-laki mereka. Enten mboten? Ponakan ada. Dadose Ponakan. nggih, dadose Mbak Ana niku kagungan saudara laki-laki, yuk putrane sing laki-laki. Ada. Asmane sinten? Farhan. Farhan putrane sinten? Bakar. Abu Bakar niku. Boleh. jadi Mbak Ana boleh lepas jilbab di depannya Farhan. Terus berikutnya Atau putra-putra saudara perempuan mereka. nah, putra-putra saudara perempuan. Mbak Ana punya saudara perempuan. Punya. Asmane sinten? Ani Hanifah. Ani Hanifah. Ani Hanifah punya anak laki-laki. Punya. Nah, asmane sinten? Anggit. Anggit. Nah, di depan Anggit boleh. Mbak Ana lepas jilbab. Saniki tak slow nggih. Pak Jamal punya ponakan laki-laki enggak? Jadi Pak Jamal punya kakak atau adik, lalu dari kakak atau adik siapapun laki-laki perempuan boleh yang punya anak laki-laki. Ada. Sinten asmane sing anak laki-laki niku? Salim. Salim. Salim itu putrane sinten? Putranya adik. Putranya adike Pak Jamal. Asmane adik Pak Jamal sinten? Wiwi. Bibi. Nah, harus seperti itu biar jelas. Jadi Pak Abu Bakar punya adik namanya Mbak Wiwi. Nah, Mbak Wiwi itu punya anak namanya Mas Salim. Mbak Ana tidak boleh lepas jilbab di hadapan Mas Salim. Karena ponakannya suami, tidak boleh. Tidak boleh gitu. Harus pakai jilbab terus. Berikutnya Atau para perempuan sesama Islam nah, mereka. itu pun nomor 9, nomor 9 nggih, nomor 9 nggih. Dados Bu Ana di Kartosuro sedang di rumah, lalu ibu datang ke Kartosuro ke rumah Bu Ana, ketok pintu, assalamualaikum. Bu Ana, waalaikumsalam. Waalaikumsalam, dia sekedap. Coba toh, Bu sini, Asik. Bu Asih. Bu Asih, Bu Asih toh, dia mangga Bu Asih mlebet mawon. Betul enten uang lagi, ya enten pulau nopo dudu uang, pulau lagi uang maksudnya, pun dong, modal kabeh pun aktivitas sendiri. Ya kalau izin lebet ya Bu Ana, ya monggo mau lebet, Bu Asih masuk, Bu Ana ndak pakai jilbab, boleh. Gitu. Tapi kalau yang masuk itu non Muslim, pakai jilbab, meskipun kakaknya sendiri, adik kandungnya sendiri, ibunya sendiri, atau anaknya sendiri. Apakah disuruh? Banyak kakak beradik kandung itu agama, banyak semacam itu. Nah, jadi keterangan seperti itu. Oke, nomor 10. Atau hamba sahaya yang mereka miliki. Nah, budak. Apabila Bu Ana itu punya budak, maka di depan budaknya boleh lepas jilbab. Di sini kan nggak ada budak ya. Di Indonesia sudah ada perbudakan. Jadi Bu Ana bisa pindah ke Afrika dulu. Afrika sana terus punya budak di sana. Boleh lepas jilbab dan budak. Oke, yang nomor 11. Atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan. Nah, itu pelayan laki-laki tua yang sudah tidak punya gen sama perempuan. Ada enggak kira Pak Pri? Saya kira di mobil malah brong malah. Malah brong malah. Nah, jadi itu yang ke-11. Lalu yang ke-12 yang terakhir, yang ke-12. Atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Pun cukup yang menurut itu. Selanjutnya tidak usah cukup sampai situ. Jadi yang ke-12 itu anak laki-laki yang belum tahu aurat wanita. Anak laki-laki yang seberapa? Ya yang belum ihtilam, yang belum mimpi bahasa pertama. Jadi sejak lahir, PAUD, TK, SD mungkin sampai kelas 5 lah. Masih belum mimpi bahasa. Jadi kalau ada anak kecil laki-laki nangis di situ mencari ibunya, ibuku ning ndi ya, terus Mbak Ana keluar. Ya gendong tante golek ibumu. Mau aku golek ibuku, mau kalau tante mau nek anak-anakku malah jujur malah padanya. Mau sama tante mau golek ibuku. Nek sing nangis kan kula no Pak Apri. Ibuku ini bibi ini keluar, salah satu ibu keluar. Gendong tante, oke. Gendong tante rasa golek ibuku. Gendong terus kowe wae tante gitu. Nah,
Nah, jadi seperti itu ketentuannya Allah. Nah, kalau ibu-ibu itu ini ya, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhnya dia telah sesat yang nyata. Jadi ya seperti itu ketentuannya Allah. Dan ternyata ada, sampai sekarang ini ada yang pakai jilbabnya itu tau Bu Asih, itu hanya 3 tempat. 1, jago manten. 2, pengajian. 3, layar. Nah, lainnya nggak pakai. Itu berarti dia menyelisih ini, berarti dia tersesat. Karena arep ning Wonogiri, ntar tekan waduk lalung. Wah ini ya waduk lalung, tulisannya WA DUK LALUND ya. Sing WUNOGI ora enak, wah kesasar lagi aku. Karena nggak pakai jilbab itu. Dan di Solo banyak yang semacam itu. Nah kita ya berusaha tidak kesasar. Ini mau contoh yang berdasarkan Quran ya. Satu lagi di sini berdasarkan Quran ya. Sik ngomong sing hadis dia mau. Sing hadis sing masalah jago mantan itu terus ngeten itu saya sama ibunya anak-anak berusaha semampunya lah. Ya enten sing boleh mampu itu sing kata. Yang berusaha semampunya nek enten hadis ngoten kula manut. Enten ayat di manut. Ibune di manut kali kula. Nek rada kula rada keras tenan dek manut. Andane kok ngeyel. Quran kok ngeyel. Ojo ngeyel lho, Quran kok ngeyel. Ah, udah ngeyel to. Ngeyel to. Ojo ngeyel. Ayo hadis sing koyo ngene iki piye? Kalau hadis koyo ngono lho, iki enek hadis enek. Diwaca dhewe. Jadi ternyata minta-minta pun tidak boleh, Pak. Jalan-jalan itu tidak boleh, haram Bu. Haram. Minta-minta itu haram. Meminta sama memintakan bedanya apa Pak Ariati? Meminta dan memintakan. Jaluk atau jaluke? Nggih. Jalan bedanya apa Pak Ariati? Nah, nek jaluke kan wong liya to. Niku info. Nek jaluk kan dinaik dhewe to, mboten itu. Mboten. Jaluk niku angsal selama kita berada dalam 3 kondisi. Nah, kita berada di luar kondisi itu tidak boleh meminta. Mboten. Sekarang kita masuk ke hadisnya dulu ya. Kisah berangkat hadisnya. Ini ketentuan Rasulullah. Jadi dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin Hanif dan tidak pula patut bagi perempuan yang mukmin Lulul apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan ini hadis yang kula waca niki akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Jadi tidak boleh, sudah baca hadisnya tidak boleh, sudah tahu. Oke, saya bacakan hadisnya sekarang. Baca dulu. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita ini insya Allah kita ini mau pinter-pinter kabeh. Kita ini mau pinter-pinter kabeh. Jadi udah manut, ojo ngeyel. 4, 3, 6 4, 3, 6 4, 3, 8. Nah, pun di buku saya ini halaman 434. Bu Ana ngasal Riyadhus Shalihin mboten nggih kula wasi. Enten Bapak Ibu sing ngasal Riyadhus Shalihin sanes kula. Enten sing ngasal mboten. Enten sekalian dibuka. Jadi tidak hanya saya, ada yang nyimak. Oke, saya bacakan. Dari Abu Bisir Qabisah bin Al-Mukhariq radhiyallahu anhu ia berkata, saya adalah orang yang menanggung beban amat berat. Maka saya mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta bantuannya meringankan beban itu. Kemudian beliau bersabda, tunggulah sampai ada zakat yang datang ke sini. Nanti akan aku suruh si amil, maksudnya pengumpul dan pembagi zakat, untuk memberi bagian kepadamu.
Kemudian beliau Rasulullah bersabda, wahai kok bisa, mohon perhatian semuanya Bapak Ibu, wahai kok bisa, meminta-minta itu tidak diperbolehkan kecuali ada salah satu dari 3 sebab. Pertama, fokus. Pertama, kita nanti bisa bercermin apa kita masuk di sini. Dan tempatnya tidak ada yang masuk di sini. Yang hadir tidak ada yang masuk di sini. Pertama, seseorang yang menanggung beban yang amat berat, maka ia diperbolehkan meminta-minta sampai dapat memperingan bebannya. Kemudian ia mengekang dirinya untuk tidak meminta-minta lagi. Ini di Bapak tidak ada yang berat. Umpamanya bebannya berat ini baru memberi kisah ini. Isi nyambut gawe sih boleh di dan pabrik kalau sana. Dia tahu berenang saya tahu. Kalau ini ibu bisa kesini uangnya motol-motol. Beban. Beban berat. Kalau orang melu ini lu. Yang kedua, seseorang yang tertimpa kecelakaan atau musibah dan hartanya habis, maka ia boleh meminta-minta sampai mendapatkan kehidupan yang layak. Kemudian ia mengekang dirinya untuk tidak meminta-minta lagi. Terus musibah dan hartanya habis, kenapa? Pak Afri, tsunami habis, kebakaran habis, banjir bandang, longsor, gempa bumi, entah kabeh nggak boleh meminta sampai mendapatkan kehidupan yang layak, lalu mengekang untuk tidak meminta lagi. Lalu yang ketiga, seseorang yang sangat miskin sehingga ada 3 orang yang bijaksana di antara kaumnya mengatakan si fulan benar-benar miskin. Jadi ada validasi dari tetangganya. Nggih umpamane kula niki ngomong, aku ki miskin. Lanjut terus, Mbak kan ngendika, "Oh, Pak niki miskin." Yo berarti kan juga, "Oh, Pak niki miskin." Pak Pri, "Oh, Pak niki miskin." Itu saya baru boleh meminta-minta. Nek tidak seperti itu tidak boleh. Terus maka ia diperbolehkan meminta-minta sampai dapat hidup dengan layak. Kemudian ia mengekang dirinya untuk tidak meminta-minta lagi. Wahai kok bisa, meminta-minta selain disebabkan 3 hal tadi adalah usaha yang haram, dan orang yang memakannya berarti ia makan barang haram. Hadis riwayat Muslim. Ngeten iki njaluk mboten Pak Pri ngeten iki. Lo prakteknya nggih. Assalamualaikum. Sini dulu ya Mbak. Oke. Sebenarnya menyediakan kotak sumbangan njaluk mboten Mbak? Sama-sama kita diskusikan. Ya, Yang nyaman. Termasuk jaluk betul. Nek jaluk berarti haram. Ini hasil diskusi ibu loh. Nek nyediakan kotak sumbangan itu termasuk jaluk boten ngoten lho. Pertanyaane ngoten niku. Nek boten termasuk berarti entuk. Nek boten jaluk kudune konsekuensine ora nyepaki kotak sumbangan. Ora jaluk kok. Nek ngarani kok analisis kula nek nyepaki kotak sumbangan itu jaluk berharap dan akan membebani yang diundang. Lu nanti ngamuk pas apa ya? Nek rambut itu nanti ngeboki amplop kosong saking pekemuhnya. Jadi biar ada aktivitas ngeboki amplop tenggene kotak sumbangan. Mereka membebani yang diundang. Nah, ini kalau kedong ini kan unggul. Ini Bu. Buat mengundang jamaah berat. Jamaah pengajian maksudnya berat. Sama sekali tidak sama sekali. Aku tidak ada uangnya untuk menjamu mereka. Itu
sak Solo ini 1500-an. Sama pasangannya kan Promewu. Makmur Promewu mboten mak. Tak kabeh tak kurban perasaan kurban. Akhirnya saya putuskan, Bu, saya hanya mau mengundang RT saya kok. Hanya 84 kakak. Hanya 84 berpasang-pasangan. Berarti ada 168 orang. Tidak mengundang yang lain. Itu alasan saya mengapa grupnya bukan kan grupnya banyak. Grup sini, grup hiburan, hiburan, grup tulisan, makanan, banyak grupnya. Dan saya panggil, dan saya undang. Terus ada yang ini memaksa datang. Aku mau datang pokoknya. Oh, enggak boleh, Bu. Ada hadisnya loh. Enggak boleh datang. Mau datang gimana? Tidak mau datang. Ya saya repot mau. Aku enggak mau kalau jangan datang. Nanti membengkak anunya, keluar uangnya. Enggak apa-apa, saya dibilang pelit. Memang enggak mampu kok. Gitu alasan saya kabur. Makanya saya tidak mengundang ibu-ibu. Terus yang saya undang satu RT dan ternyata ada yang ngekei ditompo. Ada hadisnya. Itu juga ketentuan Rasulullah juga. Saya baca ya yang ditompo ya. Iya. Tidak, judulnya tidak mengharap pemberian. Nanti kalau Bu Ana lihat hadis ini ada di bab 58 yang tadi itu di bab 57 yang tadi Riyadhus Shalihin jilid 1. Nah sekarang saya baca yang bab 58. Hadisnya cuma satu tok. Bab 58 itu. Tidak mengharap pemberian judulnya. Oke, saya bacakan hadisnya. Dari Salim. Sedulure bacaan. Dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya Abdullah bin Umar, dari Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi bagian dari sedekah kepada saya, tetapi saya menolaknya. Tadi pun menolak saya, dan saya katakan, wahai Rasulullah, berikanlah kepada orang-orang yang lain yang lebih membutuhkan daripada saya. Lalu beliau bersabda, terimalah apabila harta itu mendatangimu, sedangkan kamu tidak mengharap-harapkan atau meminta. Kemudian terserah kamu, boleh kamu makan atau kamu sedekahkan lagi. Dan yang tidak datang kepadamu, janganlah kamu menuruti hawa nafsumu untuk mendapatkannya. Salim berkata, setelah itu Abdullah tidak pernah meminta sesuatu pun kepada orang lain dan tidak pernah menolak pemberian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi yang sing kayak anak lo, dikai lo ya kaget ya. Selesai tamunya pulang semuanya, terus Diki anak saya bilang, ayah tadi Bude ngasih uang, ya Allah, Bude ngasih uang berapa? Banyak yang mau dibalik ya balik ya. Aku nggak enak kasih Bude, lah kayak piro banyak. Berapa? Kasih 5 juta loh. Mau lo terus dalam hati mau kayak aku mau tuh lo kan itu kan ya lo lumayan tuh nek diberi ndak arah Bu. Kalau jadi betul mengharap nek dikei lo katanya betul mengharap lo yuk akhirnya tidak mantai nih yuk terus kan minta pertimbangan saya di baliknya apa ya kasihan Budi Anis kalau Anis itu kakak saya kandung di balik dia kasihan Budi Anis ya serasa wis Budi Anis sih dengan pertimbangan sekarang gue yang ujungnya ibun. Terus saya juga ada Aini sama Arini itu yang jaga buku tamu itu Pak Hanif niki pripun ana apa nduk niki nganui enten apa niku kado ning
enten jarine enten amplope diisolasi. Oh ya wis tak gumune sik bae. Saya bawa, saya kantongi, masih rame itu. Ya, setelah selesai pulang semuanya sampai rumah, terus saya omong sama anak saya, iki lho kowe, iki mau enek kado sing ditempelke duit ning kado kuwi nganggo isolasi. Iki cek enek isolasine. Iki urung tak buka. Dino kowe buat ayah saja. Ora ono tulisane barokah laka kok. Berarti kan kanggo kowe barokah laka kanggo kowe. Nek kira ayah apa kowe pengen di bojo meneh. Iya. Iya, bojone. Iya. Oh, yo ampun yo sakit ibu. Lah iya. Nggon kowe gitu. Nek barokah laka kan artinya semoga Allah memberkahi kamu. Wa barokah alaika dan memberkahi atas kamu berdua gitu. Wajah apa yang aku fi khair dan mengumpulkan kamu berdua dalam kebaikan itu kanggo kowe terus duit kanggo kowe. Yang lebih berapa? Buka kono tak lihat. Jadi saya kan mbak, saya dapat uang spesial buat ini. Mahal loh, lebih mahal. Bisa pakai lebih, lebih. Itu pertimbangan saya juga karena saya ada banyak kenalan, hampir semua karyawan Lodin saya kenal karena saya ada jadwal bulanan kayak gini juga di Lodin, gitu pengajian ini juga. Jadi udah dapat diskon nih gitu saya kan ini kok saya larang nih gitu. Terus pangandikan bapak kalau sing ini pun lancar pun, misalnya bocah pun banyak ke Kalimantan nih kok sing larang. Itu paling Jakarta mulai. Terus LDR nih, logikanya untuk LDR kalau di blok itu nanti tak boleh pindah ke Jakarta, mau iso di Podo dan perusahaan Podo dia pindah ke Jakarta nih. Enten sing hampir ke Jakarta kita, untuk mau dan kerjanya di Pertamina jadi mau keluar kalau ada yang lebih baik ya keluar. Ngarahnya ke IP mau kerja BP kan luar negeri oleh ini kan perusahaan minyak bermasalah. BP itu British Petroleum, minyak yang dari Inggris. Lalu sekarang masih ngurus itu mau pindah. Nah, terus belum ya, berusaha untuk megang di mau. Ini ibu nginjing nek kapan kerso, ponakan menikah atau cucu menikah, tidak boleh masalah kota infak. Kita tidak masuk ke 3 golongan tadi. Apalagi sampai di bengi dituntut terus Apri Ronto Pak Ronto Hanif Sulaweku ya dicatati sesuatu dari kawin gitu tonton gitu kan anak itu tidak selalu, tidak ada hadis yang menyuruh kayak gitu. Apalagi aset, coba ada sekali ya aset ya. Tapi kalau masih bisa di-download ya, udah lama saya tidak buka itu. Mbak Ana. Terkirim Mbak Ana. Kirim ke teman-teman semuanya di grup ini. Sarut banget nih Bu. Udah saya napa ngamplop langsung dibuka nih Bu. Buka ketok-ketok piro ini video nih. Terjadi di Sragen ini. Sragen. Niki Sragen terjadi di Sragen. Sing ingkang kelar ngaso HP saged membuka. Niku. Untuk ibu-ibu sing nggo kudung biru niku, langsung amplope langsung buka. Ya, langsung diketokke duite semene. Lho, duite semene. Niku mulai duite semene. Sama sekali tidak Islami gitu.
Ampun ngoten niku ndak Islam. Tidak sesuai dengan Islam. Ngoten. Nggih serah nek ibu pripun badhe menanggapi bersikap atas ngoten-ngoten iki. Nah, terus mulai nggih sing kula jane rada abot pian. Tur kula mboten ngajeng nganggo mic. Nang mawon. Sik. Kula tak nyuwun tulung anak mon sing ngaos. Habis ampun kula. Ampun kula. Mungkin tidak mboten pena. Saya buka babnya bab sebentar. Bab berkunjung dan bergaul dengan orang-orang soleh. Berkunjung. Aduh, sebentar. Aku ketemu halaman 308. 300 lah. Ning ibu nek kinten-kinten mboten cocok, mboten napa-napa nggih. Wis santai mawon nggih. Saya hanya menunjukkan saja. Ini anak. Hadis nomor 7 niki to. Nek ngantos sak wali iki. Terjemahane mawon. Niku singkat hadis ya. Monggo kita dengarkan suwantenipun Bu Ana. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, janganlah kalian berteman kecuali dengan orang yang beriman, dan janganlah ada yang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Lho, pun ngoten niku. Pripun hadis ngoten niku? Jadi janganlah kamu berteman kecuali dengan orang yang beriman. Itu maksudnya ngeten bahasa. Nah, kalau wong sing mboten beriman, kuwi mboten napa-napa. Oke, monggo dari langkung, apa tuku nopo, tuku gula, mboten napa-napa. Ini gelenak-gelenik nanti bahas anaknya mereka yang kita minta pertimbangan itu non muslim enggak boleh. Terus dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Bingung kan itu. Kalau bar maca niku beberapa tahun yang lalu kalau nanti kepikiran terus kalau hadis ini kula. Akhirnya saya beli syarah. Syarah itu keterangan hadisnya. Kula tuku kandel sementen ya, Bu. Niki nek ibu sakniki nderek kula ten griya kula tunjuki Bu. Kandel sementen iki dibagi papat. 4 jilid. Salah satunya ada yang menerangkan ini. Ternyata menurut keterangan itu hadis itu hanya berlaku untuk perjamuan. Dados Mas Antri kundur saking Malang, njuk napa ngastok oleh-oleh apel Malang. Juk tidak di non muslim itu buat termasuk itu meskipun itu, dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Kan ngoten. Ning mboten napa-napa. Bu anak pulang dari Jogja ke bakmi Apako, yuk enten tonggone sing non muslim terus selamat sore. Ya Allah, Mbak Skondi, koyo jo, iki wargane piro iki? Iki nek limo apa to? Oleh-oleh apa to? Lho, bakmi Apako, wis telung bungkus cukup ya. Wong limo tok ya. Wis siji ya telu-telu ya. Enggak apa-apa boleh. Tetapi nek sudah berjamuan, Bu anak punya gawe mengundang non muslim, tidak boleh. Tidak boleh. Lahir kula yo bingung kalau hadis niku, Bu. Mulane kula kuat-kuatke. Dan akhirnya saya tidak mengundang teman kerja. Wana sudah ada yang tahu, anak saya ada yang tahu. Hanya 2 yang tahu. Pak Dalgi Nanjar sama Husen sama Lesti. Lesti itu admin saya. Jadi saya cuma pesan, Mbak, boleh terjadi apa-apa, wong calon mantu iki ya wong Jakarta ngono, aku kan kudu rono. Wong aku kecelakaan apa mati apa-apa, tulung kandakno. Ning kocok-kocok kabeh nek pandi ngurusi anake kek nikah. Ning nek ndak ada apa-apa, ndak ada keterangan dari saya, ndak usah ngomong apa-apa. Gimana? Sampai akhir terus udah selesai, Mbak. Oh ya Allah, udah selesai. Sudah kemarin, ndak ada apa-apa, atau lancar? Ya lancar, udah kembali normal. Tapi nggak usah bilang. Dan saya sekarang nggak ada yang tahu. Karena saya khawatir kena hadis itu. Karena di prodi saya di satu ruangan itu ada yang Katolik 2,
dan kuat. Dan saya juga kalau lu nanti rongi pitung pulau bu, rongi nanti rongi pitung pulau. Pak Haji nanti rongi pitung pulau, belum mati. Jadi rongi pulau ini pun panen, mau panen amalannya masing-masing. 2080. Kok mosok pripun kuwi cepat mau mati kok. Aku mau mati pun manen hasil. Ini amel nggih ben pengajian bengi tekan jam 9:30 ning rumah makan 3 dadi amal soleh panen di situ. Nggih ben kae wah duwe gawe terus nyediake kotak sumbangan ora manut karo keterangane Rasulullah iki dicatet sebenarnya itu. Tombone nanti keteteran dilare sedina ya sing duwe gawe ya wong papat. Masuk akal banget. Sering terjadi toh. 3 atau 4. Repot itu. 3 atau 4 itu repot loh Pak Amri. Nyatus wis pun 400.000 kok. Dilare sing duwe gawe ya kanca akrab. Pak Yati duwe gawe. Ah ini Pak Yati sing duwe gawe ya putrane nikah ya ora cukup 500 ya ora cukup iki. Kudu 600. Ora jeneng dikono apa Pak Pri kaya jeneng dikon jeneng pripun. Dibagi tahan-tahan dadi penyakit lho, pripun. Sebaliknya aja tak. Pripun? Sebaliknya ya. Jadi itu tadi yang gawe sekarang yang kita situ yang punya gawe formal. Kita yang nyumbang masukkan di itu. Masukkan itu. Berarti yang perlu diedukasi sing duwe gawe. Kita yang masukkan enggak? Ya, kita masukkan enggak apa-apa. Malah bagus. Berarti DE niku asumsi kita DE ku mana duite. DE menjaluk, padahal njaluk enggak. Nah, jadi yang diedukasi kapan-kapan kalau melu pengajian. Enggak boleh. Kalau yang punya bangsa Kristen, Betul? kalau kita punya yang punya bangsa Kristen, datang nggak? Pak buku ijo enggak? Jangan pengajian dulu kabar duit di bawah kok. Ngomong sing Lah, bapak ini loh. iya begitu ya. Niku ngeten Bu. Nek itu undangan sing kudu teko. Niku hadis itu hak-hak sesama muslim. Mulane kalau takon karo Bu Anang bahwa kita buku ijo apa Anda? Nah di buku ijo itu ada hadisnya. Di buku ijo halaman 160. Hak seorang muslim atas orang muslim yang lain ada 5. 1. Menjawab salam. 2. Menjenguk orang sakit. 3. Mengantarkan jenazah. 4. Menghadiri undangan. 5. Mendoakan orang yang bersih. Nah, yang menghadiri undangan itu sesama muslim, hak-hak seorang muslim. Kalau yang punya bangsa Kristen, Nah, kan berarti bukan muslim toh. Bukan tekan, bukan apa-apa. Maksudnya bukan tekan, bukan dosa. Kalau tak mengandung nggih, khusus saya sudah tidak mungkin tak. Kalau pun ini pun insting pun mungkin teko. Undangan salah. Non muslim salah. Pun mesti boten teko, kula niku. padahal depan rumah gitu Pak. Waduh lah niku kula omah, kula sak RT ndelalae Pak Apri omah ngerti omahe kula niku sak RT ngen, kula niku 85 kakak. Niku wis lang kabeh. Cengkrang kabeh. Yang banyak Kristen sih. Aduh, blok lagi. Aduh. Kalau memang saya harus dipaksa terus untuk menjawab, saya akhirnya bisa mencari nggo gantungan rada generasi glok ngoten. Itu adab-adab bertetangga, ada di situ bukunya. Adab-adab bertetangga itu misalnya harus saling membantu dengan tetangganya dan tidak masuk surga orang yang mengganggu tetangganya. Berarti memang dikon ragam termasuk mengusik pesihisnya tetangga. Berarti memang motor niku golek alasan. Kalau mboten wani memutuskan lho, Nek memang ada hadis yang seperti itu. Itu nanti kalau Bu Ana lihat daftar isi nanti ada adab bertetangga. Dilihat ada hadisnya sampai 9 atau berapa itu yang membicarakan itu. Itu ya rata-rata tidaklah masuk surga apabila ada
seseorang yang tetangganya tidak nyaman karena ulahnya. Terus gini, Kak, saya Betul. punya teman tuh dari satu sekolahan tuh, Iya. itu cuma satu. Ye, Itu sering rumah, ye. gitu. Kadang-kadang minta makan, kadang-kadang itu juga. Nah, itu kan betul menyalahi, Itu yang lain. betul menyalahi. Neng jane nyaris yang pertama kau nih kok, jangan kamu berteman kecuali orang-orang yang beriman. Nah, itu loh. Iya. Jadi nggih niku nggih dikurangi, rada dikurangi. Jadi kalau sendiri kok, dan hindar Tinggal beli. Nggih pun ditunggu sak endinge kapan tahun kita bener. Di end ceritanya itu kapan tahun kapan nggih pun ditunggu mawon. Jenengan nek ten dalem nggih pun betul jilbaban nek ten dhek. Ada dia tetap jilbaban. Nah, itu contoh-contoh ketetapan kau seperti itu. Sebenarnya Muhammadiyah ya ono sing Kristen yang Muhammadiyah. Lah kan Muhammadiyah apa ya? Nompone guru napa ya ora screeninge apa ya? Ya karena dia minor ya pengajian ya ikut. Nek ndak ikut dia nanti dicutak, dibuang. Ampun, sakniki kula bungkus mawon pun bengi. Pun jam 09.00 pun 20 sakniki sing duwe makmum. Lakuto. Pun terserah ibu, kula hanya bisa menunjukkan ayat-ayatnya dan hadis-hadisnya. Jadi seperti itu ya memang pelan-pelan, memang harus pelan-pelan. Jadi saya dulu juga pelan-pelan, apa cingkrang baru ya pelan-pelan begitu. Karena ada hadisnya apa cingkrang. Pun ngeten kemawon ada kekurangan dan kehilafan, betul-betul mohon maaf. Akhirnya saya kembalikan lagi ke Pak Apri untuk melanjutkan acara kita ini atau menutup atau apa, silakan Pak Apri. Dari saya ada kekurangan, mohon maaf. Saya cukupi, aku lupa wibada wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.